Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Amalina yang saya cintai karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan belajar sebuah kitab. Masih ada nggak kitabnya atau nggak tahu di mana tempatnya? Tazkiyatun Nufus, ya, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Yang membawa kitab hari ini boleh angkat tangan, raise hand. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dia. Baik. 5 orang yang membawa kitab, yang punya kitab angkat tangan. Yang punya kitab di rumah, punya tapi entah itu lupa ya, atau di bawah hari ini, angkat tangan aja, saya mau tahu. Oke, berarti sebagian belum punya ya. Baik. Ini kan nanti ada waktu libur ya, libur Ramadan seperti ini. Saya Ramadan itu kajian semua off. Ya. Kemarin ada beberapa majelis taklim yang minta mengisi untuk Ramadan, tapi saya diberikan petunjuk oleh Allah, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka itu tiap hari mengajar. Tapi ketika Ramadan, mereka sengaja untuk memperbanyak membaca Al-Quran gitu loh. Suatu hari datang seseorang kepada Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Imam Syafi'i lagi baca Al-Quran. Maka orang itu tanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah fikih. Ya, Imam Syafi'i jawab, apakah tidak ada bulan lain dari 11 bulan itu yang Anda bisa bertanya fikih kepadaku, gitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan membaca Al-Quran, kata beliau begitu. Maka saya tidak akan berfatwa di bulan Ramadan ini. Kalau pertanyaan Anda seputar tentang Al-Quran, saya jawab. Ya, tapi untuk masalah fikih, saya akan jawab setelah Ramadan, kata beliau. Dan Imam Syafi'i meliburkan majlis-majlis gitu ya di bulan Ramadan. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, bukannya saya nggak mau berbagi ilmu ya, tapi saya masih banyak butuh bekal ya. Dan saya sepakat ya, insya Allah untuk Ramadan saya mohon izin undur diri terlebih dahulu gitu ya. Baik, nanti teman-teman yang belum dapat ya silahkan bisa dibeli ya, enggak apa-apa. Insya Allah harganya tidak lebih mahal dari semangkuk bakso ya, tidak lebih mahal dari, berapa sih ini harganya ibu-ibu? 12.000 kayaknya ya, 7.000. Allahu Akbar ya, tidak lebih mahal dari seporsi somai ya. Ya ibu-ibu ya, 7.000 perak loh, Masya Allah. Ibu-ibu bisa dapat ilmu. Ya bismillah, bagaimana caranya? Atau mau dikoordinir oleh panitia pengajiannya boleh, nanti ibu-ibu transfer atau bagaimana lah silahkan. Yang jelas ibu-ibu bawa bukunya. Ya, Ustazah kalau misalnya sebelum Ustazah ngajar ya, ba'dal Id, kita bukunya sudah dapat, boleh nggak dibaca-baca? Boleh, silakan. Insya Allah bacaan atau ringkasan yang ada di sini insya Allah bahasanya ringan. Ya, jadi boleh ibu-ibu lagi safar mau mudik ya, ibu-ibu bawa baca-baca. Kan insya Allah ini mudah nih. Kalau ibu-ibu kan sukanya tas-tas kecil gitu ya, tasnya banyak kalau ibu-ibu tuh, ya kan? Ada tas buat khusus dompet, HP gitu kan? Ada tas buat baju begitu ya? Ada tas buat ya macam-macam lah. Sampai para laki-laki tuh bingung kalau mau menghadapi ibu-ibu, ini kok banyak banget bawaan tasnya gitu. Nah, ini kan bisa dimasukkan ke tempat yang biasa ibu-ibu bawa. Ya, baik. Silakan dibuka ibu-ibu. Nah, gimana ini caranya ya? Barengan-barengan ya. Bersama-sama yuk. Dibuka halaman 33. Baik, halaman 33. Semoga nanti kalau ada PDF-nya bisa dibagikan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita akan belajar teman-teman bab ke-7 dari buku Tazkiyatun Nufus karya Syekh Profesor Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, mengingat kematian dan pertemuan dengan Allah. Baik, begini. Ini mukaddimah ya. Mukaddimah lagi dah ya. Tapi ini mukaddimah sudah masuk bagian dari mengingat kematian. Jadi begini, materi. Mengingat kematian ini, ibu-ibu, ketika kita ingat mati, itu adalah bagian dari ibadah hati.
Jadi selama ini tuh kalau kita mengingat akhirat, mengingat kematian, kata para ulama itu bagian dari ibadah hati. Masya Allah ya. Ibu-ibu, orang yang lupa dengan hari akhirat, dilupakan oleh Allah dengan kematian, itu biasanya lelah dalam menghadapi dunia ini. Kita tahu bahwa di antara sifat kita sebagai hamba Allah, ya ketika diberikan oleh Allah kenikmatan, iya enggak? Kita pengen punya apa sih ibu? Dari dunia ini pengen punya apa? Ibu-ibu kesini naik kendaraan roda 2, terus ibu-ibu lihat ya teman-teman ada yang naik kendaraan roda 4, terus minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya kendaraan roda 4 ya Allah, biar bisa ngajak tetangga kalau kajian. Jadi ada tuh jamaah, Masya Allah ya, jamaah dari arah selatan tuh, dari tempat tidak jauh dari tempat kami. Beliau punya mobil besar, tuh kalau kajian, menghadiri kajian saya tuh, Masya Allah tetangganya dibawa, ya penuh itu mobil, ya Masya Allah. Mungkin dulu doanya begitu kali ya sama Allah, ya Allah berikan kepada hamba kendaraan roda 4, biar kalau pas ngaji nggak kehujanan, ya bawa rombongan gitu ya, Allah kasih. Nah, tapi masalahnya begini ibu-ibu, kita ini manusia ini sifatnya tuh kalau sudah Allah kasih apa yang kita pengen nih, nggak puas. Kita pengen lagi yang lain. Roda 4 sudah dikasih sama Allah ya. Warnanya putih mobilnya, ya bukan ambulan ya. Nah. Terus minta lagi, lihat mobil orang bagus sih, kayaknya tuh bagus deh. Kalau saya mobilnya 4 pintu tuh ada tuh mobil 2 pintu gitu misalnya. Ya Allah, kayak apa ya naik mobil 2 pintu gitu ya. Udah Allah kasih mobil 2 pintu. Sudah punya nih Bu, Allah kasih. Pertama-tama seneng gitu ya, 1 bulan tuh muter-muter sampai ke alun-alun sana, alun-alun apa keraton tuh mobilnya diputar-putar karena seneng sih, baru punya mobil 2 pintu, biasanya 4, dan dia merasa kayaknya di Jogja itu yang punya mobil 2 pintu tuh hanya berapa orang saja gitu ya. Udah diputar-putar ya, Yogyakarta udah dibawa ke pantai, dibawa kemana ya, itu hanya sebatas 1 bulan saja. Setelah 1 bulan biasa saja ya, itulah nikmat dunia ya. Maka kenapa mengingat kematian itu merupakan ibadah hati? Karena dengan kita mengingat kematian, maka kita dimudahkan oleh Allah untuk memutuskan kelezatan-kelezatan dunia. Ya, di sini tuh ada nih. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kenikmatan. Maksudnya penghancur kenikmatan tuh kalau kita ingat mati, ya maka biasanya kita akan menyetop diri kita gitu loh. Nggak banyak pengennya. Kan kita manusia banyak pengennya ya. Ibu-ibu dikasih sama Allah nih ya rumah, Masya Allah. Allah yang kasih ya ibu-ibu. Tapi Allah kasih ngontrak dulu. Ya, itu harusnya disyukuri itu. Alhamdulillah. Lihat temennya udah punya rumah, udah bangun rumah, kita pengen nggak yang pada masih ngontrak? Pengen. Ya Allah kayak mana ya Allah? Saya pengen punya rumah ya Allah. Allah kasih di perumahan mana lah di luar ya. Masuk ke Green Hill, lihat rumah gede-gede gitu ya, besar-besar ya. Ini saya tadi masuk Green Hill aja, suasananya udah kayak suasana kita masuk Bintaro. Ya, jadi tadi sama suami gitu ya, masuk tuh, kok vibesnya bukan kayak di Jogja ya, kayak di Bintaro pas kita masuk ke Bintaro gitu ya. Mungkin ada di antara jamaah lihat perumahan Green Hill, ya Allah, kok gede-gede banget gitu ya, Masya Allah. Kayak mana punya rumah segede ini? Udah pengen tuh. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan, tapi ya Allah rumah segede ini yo nggak dibawa mati gitu ya. Nanti juga kita meninggal, kita akan tinggal di ruangan berapa kali berapa Bu? 1 kali 2, 2 kali 1 ya. 2 kali 1 atau 1 kali 2. Cuman itu aja. Kan akhirnya apa? Akhirnya ingat rumahnya lagi yang di perumahan luar. Alhamdulillah kita punya rumah walaupun tidak sebesar Green Hill. Alhamdulillah. Itu loh, Masya Allah. Kan enak toh Bu kalau kita ingat kematian tuh, subhanallah loh. Kita bisa menyetop ya apa-apa yang kita inginkan dari nafsu-nafsu yang ada. Ya, penting ini pakai banget. Coba deh diamalkan. Kalau kita menginginkan sesuatu ya yang belum Allah beri kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah belum beri, ingat kematian. Ya, rumah yang besar, kendaraan yang mewah, baju yang bagus, tas yang berbranded, itu semuanya tidak akan kita bawa menuju kubur. Ya, yang kita bawa menuju kubur hanyalah 3, amal ibadah, ya enggak? Amal ibadah itu termasuk dari sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak-anak yang sholih. Gitu?
Baik, jadi mohon dicatat bahwa mengingat kematian ini adalah bagian dari ibadah hati. Setiap kali Allah mudahkan ibu-ibu untuk mengingat kematian, maka sejatinya Allah menuliskan pahala untuk kita semuanya. Ya, Masya Allah. Dan mengingat kematian itu bisa melembutkan hati ibu-ibu. Masya Allah ya. Hati yang keras ya akan Allah lembutkan ketika kita mengingat hari akhir. Ketika kita paham bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan ada yang namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari di mana kita akan dihisab oleh Allah. Ada yang namanya al-mizan. Mizan itu amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi alam kubur. Alam kubur itu ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab, gitu ya. Maka dengan kita mengingat kematian, kata Rasulullah SAW, di antara bonusnya adalah Allah lembutkan hati kita. Masya Allah. Termasuk amal ibadah hati, ya ibadah hati dan juga cara di mana kita minta sama Allah agar Allah lembutkan hati kita dengan cara banyak-banyak mengingat kematian. Subhanallah. Dan yang ketiga ibu-ibu, yang perlu kita ketahui bahwa kematian itu pasti terjadi. Ya, kematian itu pasti terjadi. Mau atau tidak mau, semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Sini tidak ada ya di tempatnya Syekh, boleh ibu tambahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Kata Allah, tiap-tiap yang berjiwa ibu-ibu, berarti kita semua yang berjiwa, itu akan merasakan yang namanya kematian. Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Boleh ibu-ibu cek. Ya, dan ini menjadi pengingat diri kita masing-masing. Kalau bisa ibu-ibu tulis, ya kita tulis besar-besar di kamar kita. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ya, summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kami engkau dikembalikan. Insyaallah kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya kalau ada yang meninggal dunia kan atau musibah, kita ucapkan apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita memohon kepada Allah ya, dan kita menjadi pengingat dalam diri kita bahwa semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Karena kematian adalah kepastian, maka tentu tidak ada manusia yang dapat lari dari yang namanya kematian. Semua kita akan menjumpainya. Bahkan, subhanallah, kita tidak bisa meminta dipercepat atau dilambatkan. Ya, karena waktunya sudah Allah tetapkan. Jadi jadwal check out kita dari dunia ini, ibu-ibu, sudah ada. Tapi Allah belum kasih ke kita. Ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu diberitahu oleh Allah jadwal check out dari dunia besok, ya kira-kira ibu-ibu mau nggak hari ini pergi ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi? Nggak mau, saya mau sedekah ustazah, saya mau baca Al-Quran gitu, saya mau wakaf gitu kan. Kalau tahu jadwal check out kita besok, ya. Tapi kan Allah tidak kasih kita tahu kapannya, ya. Tapi Allah kasih kepada kita sebuah kabar bahwa kalian itu pasti akan meninggal. Ya. Kata para ulama, hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita mempersiapkan diri kita setiap saat. Masya Allah. Mempersiapkan diri kita setiap saat. Dan kematian itu tidak harus menunggu sakit. Ya, walaupun mungkin ada beberapa hamba Allah yang sakit dulu baru meninggal dunia. Dan kematian itu tidak harus menunggu usia sudah tidak lagi muda. Kematian itu tidak menunggu terlebih dahulu kita harus kaya. Ya, kapanpun Allah Subhanahu wa taala panggil untuk kita kembali ke kampung halaman yaitu negeri akhirat, maka disitulah Allah mencabut nyawa seorang hamba. Ya, dan ini yang harus kita ingat-ingat, Bu. Bahwa kita itu nggak tahu kapan ya jadwal kematian kita. Kita itu sedang antri ya. Satu-satu, tapi kita nggak merasa ya kita antri. Padahal itu sebenarnya kita tuh sudah antri nih. Kita lagi antri. Ya. Saya menghela nafas dulu ya ibu. Baik, ada dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah ditetapkan, apabila ajal seorang hamba telah tiba, kata Allah, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak pula memajukannya. Ini nasihat untuk kita semuanya, ibu-ibu. Kalau kematian itu sudah datang, kita nggak bisa nego sama Allah. Ya Allah, kasih aku 5 menit untuk salat. Nggak bisa. Ya. Juga kita nggak bisa, ya, minta sama Allah agar dipercepat, gitu ya. Dan itu bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kita minta sama Allah, ya Allah, aku mau meninggal dunia 5 menit lagi, ya Allah, tolong wafatkan hamba. Nggak bisa, itu nggak boleh. Yang boleh hanya sekedar kita berusaha, ya Allah, wafatkan kami di kota Nabi-Mu. Ya Allah, wafatkan kami di Madinah. Ya. Kenapa kita meminta kepada Allah agar diwafatkan di kota Madinah, ibu-ibu? Karena orang yang diwafatkan di kota Madinah akan mendapatkan jaminan, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW atas izin Allah. Siapa yang nggak pengen syafaatnya Rasul? Semua pengen. Kita semua pengen. Nanti di akhirat, ibu-ibu, dikala matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan kita. Dikala manusia berada dalam kebingungan, ya. Jadi semua manusia dibangkitkan dari alam kubur itu berada dalam posisi kehausan. Ya. Mereka bingung, ini kita dibangkitkan untuk apa? Ya. Di mana kita? Mana anak-anakku? Mana ibuku? Mana hartaku? Mana mobilku yang tadi 2 pintu itu? Ya. Gak ada, sudah. Berada dalam kebingungan, berada dalam kehausan. Ya. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang Allah berikan syafaat. Ya. Dan syafaat itu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang akan memilih siapa yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan di antara yang mendapatkan syafaat beliau adalah orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, kita akan dikumpulkan begini, ibu-ibu. Kita dari kubur itu kita akan dikumpulkan sesuai dengan komunitas kita masing-masing. Ibu-ibu yang meninggal di kota Madinah dikumpulkan. Ibu-ibu yang meninggal ketika umroh, ya, pas lagi tawaf, pas lagi sa'i dikumpulkan, ya. Ibu-ibu naudzubillah min dzalik yang hobinya misalnya ngomongin orang dikumpulkan. Ibu-ibu yang hobinya bermuamalah riba dikumpulkan. Itu sesuai masing-masing, ya. Maka orang-orang yang meninggal di kota Madinah dipersilahkan, Masya Allah, ya. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya karena syafaat itu ada. Ya, di antara macam syafaat itu adalah, ya, mendapatkan apa tuh namanya tuh? Penghargaan apa ya? Mendapatkan bonus gitu ya. Mendapatkan hadiah dari Allah, ya, untuk bisa masuk surga duluan. Kenapa? Karena tentunya ini juga di antaranya karena mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW atas izin Allah. Maka penting bagi kita, ya, mumpung kita masih ada di dunia, mumpung kita masih bisa berdoa meminta sama Allah, ibu-ibu. Yuk, tulis di list doa masing-masing. Tulis boleh. Ya, ya Allah, wafatkanlah hamba di kota Nabi-Mu. Ustazah, gimana mau meninggal di kota Nabi? Saya juga belum pernah melihat Madinah itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan begitu, saya juga belum pernah melihat Masjid Nabawi itu secara langsung seperti apa. Mungkin ibu-ibu pernah lihat ya di televisi ataupun di media sosial, tapi belum pernah ngicip gitu ya. Kaki, ya, menginjakkan kaki kita di Madinah, di kota Nabi misalnya, di Masjid Nabawi. Wahai saudariku, mudah bagi Allah untuk menerbangkan ibu-ibu ke Madinah. Ya, di sana Allah wafatkan. Mudah. Kita itu terkadang, ibu-ibu, ditakdirkan oleh Allah untuk safar ke sebuah tempat. Ternyata yang kita tuju tuh tempat di mana Allah mencabut nyawa kita. Masya Allah. Saya ingat betul. Mungkin ini ibu-ibu pernah dengar ceritanya ya. Kami tuh pernah, saya sama Ustadz Hanan tuh pernah diamanahkan oleh Allah untuk membimbing umroh. Dan itu menurut kami bisa banyak belajar ya dari para jamaah. Jadi ternyata belajar tuh bukan hanya kepada guru ya ibu-ibu. Belajar kehidupan tuh bisa juga dari jamaah. Ya. Dimana dalam beberapa kasus, ya Masya Allah, ada jamaah 3 orang. Ya, jamaah ini 3 orang. Yang satu kondisinya sakit. Subhanallah ya, kalau Allah belum takdirkan untuk meninggal di kota Nabi itu unik banget.
Satu jamaah yang sakit ini, yang beliau kalau kalau di pesawat itu sampai harus membeli 2 kursi biar bisa tidur gitu ya. Terus itu lolos, padahal waktu itu posisinya itu ya jalan aja nggak tetap gitu loh Bu. Lolos masuk pesawat. Yang satu lagi yang sakit tadi, kan 2 tuh yang sakit bapak-bapak tuh semuanya. Subhanallah, beliau ketika mau masuk pesawat ada petugas. Petugas bilang, Bapak nggak bisa masuk, dari mukanya itu ya kelihatan. Bapak harus cek dulu, cek kesehatan gitu-gitu. Diturunkan lagi tuh Mbak. Terus dicek, ditensi darahnya macam-macam. Keputusannya Bapak tidak bisa terbang gitu ya. Subhanallah, Anda merinding ya. Itu karena kita lihat sendiri kasusnya. Harus ada salah satu jamaah yang sehat walafiat yang menemani jamaah ini yang nggak bisa terbang ini. Nggak bisa semuanya terbang. Ya, itu pesawat itu pengalaman kami baru 1 kali itu. Biasanya alhamdulillah semuanya sehat, semuanya lancar gitu. Dari sekian banyak perjalanan safar itu baru 1 kali itu. Yang satu cancel tuh Bu. Padahal tiket sudah ada, visa sudah ada, tinggal masuk pesawat. Ya, nggak bisa masuk, pulang lagi. Ya, pulang lagi. Yang satu lolos. Masya Allah, ibu-ibu tahu gimana Allah itu mengatur skenario ya kehidupan seorang hamba. Yang lolos ini Bu, subhanallah, sampailah di kota Nabi. Beliau berangkat bersama keluarganya, ya dengan beliau 3 orang. Sesampainya di kota Nabi, bapak ini karena memang kondisinya juga nggak fit ya, tapi Allah loloskan gitu loh. Ternyata itu caranya Allah mewafatkan bapak itu di kota Madinah. Malam-malam saya masih ingat gitu ya, malam-malam tuh. Kami baru pulang dari jamuan makan malam di rumahnya salah satu syekh ya di Madinah. Ya, saya sama Ustadz Hanan habis makan malam Asya. Dan kita tahu orang-orang Saudi terutama yang ada di Madinah, di Mekah itu kalau makan malam tuh, kalau kita kan makan malam sore ya. Mereka tuh makan malam beneran habis isya tuh. Ya. Jadi kami waktu itu sampai ke hotel tuh sudah mulai malam gitu ya. Masya Allah, ya Allah tuh zat yang maha baik. Waktu itu jamaah itu sudah Allah tidurkan. Kami baru sampai hotel, waktu itu naik taksi ya. Terus saya baca di grup itu ibunya tuh minta tolong, suami saya sesek nafasnya, tolong gitu ya. Terus saya bilang ke Ustaz Danus, antum cek coba ke kamarnya ini nih. Oke, Ustaz Hanan bangunin mutawif, salah satu mutawif. Masya Allah Bu, di tengah malam, saya waktu itu masih ingat tengah malam 1:30 atau jam berapa ya, dipanggilkan ambulan. Heboh tuh, satu hotel tuh heboh. Karena ini kondisinya udah nafasnya udah nggak baik-baik saja. Terus dibawalah ke rumah sakit yang ada di kota Madinah. Ya, dirawat berapa hari. Waktu itu kami belum sampai Mekah ya, masih di Madinah. Kabar duka datang. Ya, istrinya waktu itu beliau juga nggak ikut yang mengurusi anaknya. Kami diberi kabar oleh salah satu jamaah gitu ya. Ya, putranya kan waktu itu yang mendampingi, bahwa Bapak Fulan itu telah meninggal dunia di kota Nabi. Belum umrah Bu, belum. Ya, tapi Allah sudah tulis pahala umrah. Walaupun belum umrah. Kenapa? Karena niat beliau ke sana kan pengen umrah. Ya. Masya Allah, ya Allah zat yang maha baik ya ibu-ibu. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu hamba-hamba pilihan Allah. Ketika saya mendapatkan kabar itu Bu, yang terlintas di pikiran saya waktu itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terlintas dalam pikiran saya itu begini, ya Allah, pasti nih Bapak ini nih punya amalan yang dirahasiakan ini, yang hanya Engkau dan Bapak itu yang tahu. Ya, saya waktu itu berpikir, ya Allah, semoga Engkau berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa belajar apa sih sebenarnya amal solih yang disembunyikan oleh Bapak ini. Lihat ibu-ibu, sehingga Allah karuniakan kehidupan akhir hidup yang baik. Ya, husnul khotimah di kota Nabi. Dan itu bagian dari cara Allah memberikan syafaat kepada beliau di akhirat nanti. Masya Allah. Sudah ya, pemakaman diurus, dikubur di kota Nabi di Madinah. Dan kami ke Mekah ya. Pulang, kopernya Bapak itu dibawa. Jadi kopernya ada, orangnya nggak ada. Selang beberapa lama, Allah ijabah doa saya. Allah berikan kesempatan saya dan Ustadz Hanan untuk berziarah ke rumah Ibu Fulana, ya suami dari Bapak Fulan ini. Dan saya bertanya kepada beliau, saya tanya, Bu, mohon maaf sebelumnya, boleh enggak saya belajar sama Ibu? Amal sholih apa ya Bu yang Bapak biasa istiqomahkan sehingga akhir hidupnya kok Masya Allah bagus sekali gitu ya. Ibu itu bilang, Ustazah, sepengetahuan saya, suami saya itu senang azan di masjid. Kalau berangkat sebelum subuh,
Ya, dalam kondisi sakit pun beliau usahakan untuk berangkat ke masjid. Ya tuh. Jadi ternyata bapak-bapak nih khususnya ya, ketika menjaga sholat 5 waktunya di masjid itu yang bisa mengantarkan kepada husnul khotimah, di antaranya itu ya amal solihnya. Dan tentunya masih banyak lagi. Saya juga lihat ya, Masya Allah, di rumahnya beliau itu ada kayak kotak infak gitu, kotak infak besar gitu. Saya nggak paham itu untuk apa. Yang jelas tidaklah ada kotak infak itu kecuali memang mereka punya amal solih gitu lah. Amal solih entahlah itu mengumpulkan nanti untuk kemana, wallahu ta'ala alam. Saya lihat sendiri di rumah beliau. Dan orang-orang yang berangkat ya sebelum subuh, terutama kaum laki-laki ke masjid, itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan olehnya. Ya, bisa baca Al-Quran, bisa berdoa, beristighfar tentunya ya. Jadi perkaranya itu ibadah yang disembunyikan itu diantaranya sholat. Itu baru satu loh yang saya tahu. Kita nggak tahu hatinya seperti apa ya. Karena orang-orang yang biasanya punya hati yang lapang, mudah memaafkan, kemudian dia tidak ada balas dendam kepada saudaranya, lembut hatinya, ini biasanya yang menghantarkan kepada husnul khotimah. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, karena ibadah itu kan dibagi dua tuh, ibadah yang terlihat, ibadah yang tidak terlihat. Ya, ibadah yang secara lahir, ibadah yang secara batin. Ya, kalau yang ibu itu ceritakan kepada saya kan sesuatu yang biasa dilakukan, tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau hati seseorang itu baik, biasanya tercermin dalam tingkahnya. Ya, maka PR bagi kita ibu-ibu untuk lebih banyak memanage hati kita. Tanya pada diri kita masing-masing. Ya, hati kita ini ya dipenuhi dengan kotoran atau tidak? Kalau selama ini kita masih berat dalam beramal sholih, kalau selama ini kita masih belum bisa khusyuk ibadah sholat kita, maka bisa jadi masih banyak kotoran-kotoran dalam hati kita. Ya. Maka dari itu kita minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Karena kalau hati bersih, maka Allah akan mudahkan untuk kita semuanya dalam rangka beramal sholih. Begitu ya Bu ya. Jadi hadiah terbaik kita ya. Dan itu minta sama Allah ya. Dan kisah-kisah orang-orang yang meninggal di Madinah itu sering saya temui ya. Ada orang ada mahasiswi yang ikut suaminya ke Madinah. Dan saya pernah dengar itu juga, dan dia melahirkan anak, setelah melahirkan anaknya lahir selamat, dianya meninggal dunia. Ya, ternyata suaminya bilang kalau istrinya itu dari awal dari dia SMP istrinya cerita Allah yarhamha ke suaminya kalau cita-cita pengen tinggal di Madinah itu doanya dari SMP. Dari SMP itu udah berdoa, ya Allah izinkan hamba untuk tinggal di kota Madinah. Caranya apa? Caranya Allah indah. Caranya Allah apa? Nikah dengan mahasiswa Madinah, tinggal di Madinah. Ya, nggak tahu mungkin ada doa lagi kali ya, doanya ya Allah wafatkan hamba di kota Madinah. Dan Allah tuh punya banyak cara ibu-ibu untuk menghantarkan kita menuju ke tempat di mana Allah akan mencabut nyawa kita masing-masing. Jadi mumpung kita masih hidup, yuk banyak-banyak meminta sama Allah agar Allah karuniakan husnul khotimah, agar Allah mudahkan kita untuk meninggal di kota Nabi. Baik, yuk kita lanjutkan belajar kita. Kemudian di sini, masya Allah ya, di surah Al-Hasyr halaman 34, ibu-ibu boleh lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil kita nih. Ya, kita semua orang-orang beriman yang hadir pada kajian ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan kita tahu arti takwa itu adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan ilmu, dan kita berharap apa-apa yang ada di sisi Allah, serta kita menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan ilmu dan takut akan adab Allah. Karena setiap dosa itu punya efek, Bu. Dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan itu ada hukumannya tersendiri. Termasuk yang luput dari kita ketika mata kita biarkan untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan hari ini tantangannya ada di sosial media. Kadang kita nggak sadar membuka sesuatu di mana Allah tuh nggak suka gitu loh. Ya. Dan kalau kita biarkan itu dalam kehidupan kita, maka yang dikhawatirkan kita diwafatkan dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Ya. Karena orang-orang bertakwa itu orang-orang yang benar-benar dia paham ya bahwa Allah itu zat yang maha melihat. Itu orang-orang yang beriman itu yang cerdas begitu. Ya.
Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah teman-teman ya dalam sosial media kita pada hari ini, karena tantangan pada hari ini biasanya banyak ya. Teman-teman bisa menundukkan pandangan ketika melihat kaum laki-laki di dunia nyata, tapi belum tentu bisa menundukkan pandangan ketika kita berada di sosial media. Ya, jadi hati-hati ya, sesungguhnya pandangan itu bagian dari sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya di akhirat nanti. Ya, dan Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, jadi kita diminta oleh Allah bagaimana memikirkan nasib kita di akhirat. Ya, nasib kita ini kayak mana gitu ya. Ya Allah, hamba ini bagian dari orang-orang yang kau masukkan ke dalam surga atau bagian dari orang-orang waliyadzubillah masukkan ke dalam neraka. Dan ini butuh ilmu ya teman-teman. Gak bisa kita asal, ya Allah saya pengen masuk surga tapi kita gak mau belajar. Ya, kita perlu belajar. Ya Allah, apa saja sih yang dilarang oleh Engkau yang bisa membawa hamba ke dalam neraka? Ya, terutama kita kaum wanita banyak yang gak sadar. Ya, kita mengucapkan sesuatu kalimat ya, baik itu kepada suami kita, di mana ternyata kalimat yang kita ucapkan kepada suami kita menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kalimat yang kita para wanita kadang nggak sadar ya, sesuatu yang justru Allah suka kepada kita. Ya, dan dengan kalimat yang kita ucapkan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Pesan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, sebelum berbuat, sebelum berucap, yuk mari bismillah kita berdiam sejenak ya. Ya Allah, kalimat yang saya sampaikan ini sesuatu yang Kau ridhoi atau tidak? Perbuatan yang saya lakukan ini sesuatu yang Kau ridhoi atau tidak? Terus saja. Ya. Kita kan memikirkan kehidupan kita besok, nasib kita besok. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini tuh sangat menentukan kita akan berada di mana besok. Ya. Berhati-hati terutama kaum Hawa ini dengan lisan, dengan ucapan. Makanya ada buku judulnya 40 dosa lisan, itu bagus. Ya, kemarin ketika saya mengisi kapan saya ngisi di Jakarta, hari safari dakwah pertama. Itu ketika mengisi di Masjid Nurul Iman Blok M, ya. Yang biasanya mungkin Ustaz Nuzul di sana ya mengisi. Itu para akhwat minta pembahasan di antaranya adalah 40 dosa lisan. Itu sepertinya bagus sih kalau kita bahas ya, karena ini rata-rata dosa lisan ini yang terjatuh di dalamnya kita kaum wanita ya. Banyak bicara kan. Ya, bapak-bapak diam gitu ya. Catatlah Mbak, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa belajar bareng. Ya, ada tuh, bukunya ada, bahasa Indonesia ada, 40 dosa lisan. Masya Allah, belum ada tuh di Green Hill pembahasan itu. Ya, semoga nanti selesai ini ya. Semoga Allah kasih kita usia. Ya, amin. Baik, jadi kita memikirkan nasib kita esok ibu-ibu. Apakah kita ini berhak untuk masuk surganya Allah, atau ternyata waliyadzubillah kita nggak bisa masuk surganya Allah. Nah begini, ibu-ibu, kalau Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, maka bersegeralah untuk melakukan amal ibadah itu. Allah kasih kita petunjuk nih pagi-pagi. Ada Al-Quran, ada HP. Allah kasih petunjuk kepada kita, baca tuh Al-Quran yang ada depanmu, habis selesai zikir, ya. Tapi HP juga apa? HP ngawe-ngawe, yang ngawe-ngawe bahasanya. Ini loh aku juga belum dilihat gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita tahu bahwa nasib kita esok bagaimana ya. Kita tahu bahwa kita ini belum banyak mengumpulkan bekal, maka HP-nya dijauhkan sebentar, ya, Al-Qur'annya dibuka. Ya, bismillah ya Allah, mudahkan hamba untuk mengawali pagi hari ini dengan Al-Qur'an. Ya, agar Allah memberikan keberkahan waktu di sisa waktu kita. Ya. Dan itu bagian dari sesuatu yang harus kita biasakan. Ya. Pola-pola ibadah itu Bu, yang saya pelajari itu, oh ternyata ya ibadah itu awal tuh kita memaksakan diri untuk mengerjakan ibadah itu. Nanti kalau sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan tuh enak. Nah, ibu-ibu pertama zikir pagi, dulu sebelum membiasakan zikir pagi, berat enggak? Berat. Ya, biasanya kalau pagi bukanya TikTok, Instagram macam-macam gitu ya. Disuruh zikir pagi, wah ya Allah berat banget rasanya. Tapi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam udah biasa. Kalau nggak zikir pagi rasanya ada sesuatu yang aneh gitu ya, yang kurang. Dan Syekh mengatakan di halaman 34 ini, kematian merupakan pemisah. Lihat ibu-ibu, Masya Allah, dalam banget nih tulisan beliau. Kematian merupakan pemisah antara kehidupan di dunia dan akhirat.
pembatas antara waktu beramal dan menerima balasan. Ya Allah, sudah. Kalau kita sudah berada di akhirat, sudah berada di alam kubur, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Sudah selesai waktu amal, tinggal nerima rapot, nunggu nerima rapot gitu ya. Gitu kan, Bu? Masa menunggu tuh di kubur. Nah, ibu-ibu kalau mau nerima rapot anak-anak, masa menunggunya di mana tuh? Ruang tunggunya. Di kelas, ustazah, ruangannya enak. Itu masih mending ya. Kalau di dunia rapotnya jelek ada remedi, ibu-ibu. Ya. Tapi di akhirat ada remedi nggak? Nggak ada. Makanya ingat nih, kalau sekarang kita nggak bersungguh-sungguh dalam beramal, jangan sampai di akhirat kita menyesal karena nggak ada remedi lagi udah. Ya sudah selesai. Ya. Besok tinggal kita manen, ya tinggal kita menerima buku rapot kita masing-masing. Baik, sekat yang membedakan antara waktu mengumpulkan pahala dan menerima balasan. Maka tidak ada waktu lagi setelahnya untuk bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa. Tidak pula ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Ya, ibu-ibu boleh lihat surah An-Nisa ayat 18. Dibuka, Bu. Surah An-Nisa ayat 18. Yang ada HP juga enggak apa-apa, dibuka aja di aplikasi. Baik. Apa kata Allah? Lihat nih. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Ya Allah, kata Allah, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at." Taubat yang benar itu bukan taubat yang kalau hamba Allah melakukan kesalahan sampai datang ajal, sampai datang kematian, baru kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku nyesel, nggak akan lagi melakukan riba, perbuatan riba. Ya Allah, aku nyesel, nggak akan lagi berzina. Ya Allah, aku nyesel, nggak akan lagi ngomongin orang. Ya Allah, aku nyesel, nggak akan lagi menyia-nyiakan waktu." Itu udah nggak diterima karena kematian sudah datang. Ya. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah sediakan adab yang pedih ya. Dan kita tahu ibu-ibu bahwa subhanallah ya. Ternyata di antara yang bisa kita lakukan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ketika kita pengen dimudahkan untuk beribadah, di antaranya adalah membersihkan kotoran hati dengan bertaubat. Jadi persiapan Ramadan nih, bentar lagi kan Ramadan nih. Berapa hari lagi Ramadan? Coba dihitung, biasanya ada yang hitung mundur Ramadan. Saya tahu ada tuh ya, berapa hari lagi hitung mundur tapi nggak ngapa-ngapain ya, itu keliru juga. Ya, berapa hari lagi? 17. Jangan hitung mundur. Besok 16, besok 15, harusnya udah semakin dekat Ramadan udah deg-degan ini. Ya Allah, udah persiapan belum? Ya Allah, bacaan Al-Quran saya sudah saya biasakan belum? Ya Allah, sedekah saya udah bertambah belum? Gitu kan harusnya. Ya, 17 lagi ya. Fake tuh, ada panitia yang nggak tahu lihat apa tuh. 17 lagi ya. Baik. Ibu-ibu mohon diperhatikan. Di antara persiapan yang bisa kita lakukan, karena ini kajian sebelum Ramadan kan ya. Ntar lagi Ramadan kita sudah nggak ketemu. Di antara persiapan untuk kita menyambut Ramadan, diantaranya adalah mempersiapkan hati. Ini penting pakai banget. Nah, caranya gimana mempersiapkan hati? Dengan bertaubat. Jadi taubatnya nih bukan pada hari H-1 Ramadan, apalagi di saat Ramadannya, nanti deh nunggu momentum indah gitu ya. Mau pakai jilbab nggak pakai-pakai, Mbak? Kok nggak pakai jilbab, Mbak? Dengan kio muslimah sholat. Ntar Bu, nunggu Ramadan gitu ya. Ya, awal Ramadan saya punya niat pengen pakai jilbab. H-2 Ramadan udah wafat. Ya. Akhirnya apa? Dijilbabin oleh banyak orang. Nah, diantar ke masjid. Ada laki-laki belum sholat. Pak sholat kok Pak ke masjid. Ntar Bu taraweh, saya sholat gitu ya. Sebelum Ramadan udah meninggal dunia. Dipaksa digotong-gotong ke masjid disolati. Ya, subhanallah. Ini pengingat ketika kita itu mengingat banyak kematian. Jadi yang namanya taubat tuh nggak harus nunggu momentum, Bu, nggak harus, ya. Karena bisa jadi kita juga nggak disampaikan oleh Allah ke arah Ramadan. Ya.
Kapan taubatnya? Ya sekarang. Ya. Ibu-ibu pulang, jangankan pulang sekarang, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, kita minimal mengucapkan istighfar, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Apa yang membuat kita itu malas baca Al-Qur'an? Apa yang membuat kita itu berat untuk sholat sunnah? Ya, apa yang membuat kita itu berat untuk berbuat kebaikan? Ya, karena ibadah itu bukan hanya perkara sholat, perkara baca Al-Qur'an, bukan. Berbuat kebaikan, memberikan makan, memperhatikan orang, peduli kepada bestinya. Ya, yang membuat kita itu egois selama ini, apa yang membuat itu semuanya? Adanya kotoran-kotoran roin di dalam hati kita yang belum Allah bersihkan. Itu membuat kita berat. Ya, apa yang membuat berat kita mentaati suami kita? Apa yang membuat berat kita mengatakan enggak sendiko dawuh gitu. Yang ada kita selama ini suami bilang A, kita bilang mbok yo B. Suami bilang C, kita bilang mbok yo D. Nah, ini kan ya saya nggak niat menyinggung loh ibu-ibu. Tapi memang kadang kita perempuan begitu gitu loh. Iya nggak ibu-ibu? Jadi pesan saya ya. Ya Allah. Kalau selama apa yang diperintahkan oleh suami kita itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, yuk kita nderek mawon. Ya. Kecuali kalau perintah beliau-beliau ini bertentangan dengan syariat. Ya. Kenapa? Karena ada banyak hikmah ya. Ketika kita itu mentaati suami kita. Nurut ya, makanya wanita solihah itu kan wanita yang apa? Fatuti'uhu ida amar, ya, wanita yang kalau diperintahkan oleh suaminya nggih sendiko dawuh gitu ya. Semoga Allah jadikan kita istri-istri solihah ibu. Amin ya. Baik ya. Dan kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, harapannya kita diringankan oleh Allah untuk baca Al-Qur'an pada hari di mana Ramadan telah tiba gitu ya. Kemudian kematian juga akan menghampiri semua manusia tak terkecuali dan tidak diragukan lagi akan menemui mereka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Tadi kita baca bukan surah Al-Jumu'ah. Ya, kita baca surat apa tadi yang pertama? Ya, masih ingat enggak? Al-Ankabut. Ya, sekarang Al-Jumu'ah ayat 8. Apa kata Allah? Ya, ini Masya Allah ya. Ini juga perkara ya yang kita harus sering-sering ingat. Kata Allah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu tuh akan menemui kalian. Jadi kita lari, ya Allah saya nggak siap. Ya, saya belum siap ya Allah, bekalku masih sedikit. Ya, selama ini bermajlis taklim hanya di Amalina saja, hari Rabu sebulan sekali, itu pun kadang datang kadang tidak gitu ya, misal contoh. Saya belum siap ya Allah. Walaupun kita belum siap, tetap kalau kematian itu datang ya akan menghampiri kita. Ya baik, Masya Allah. Kemudian di surah An-Nisa ayat 78. Apa kata Allah? Ya ini juga nasihat untuk kita semuanya. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Kendati pun kalian berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Subhanallah, Bu. Kita tuh nggak bisa lari dari kematian. Walaupun kita bersembunyi di sebuah gua ya, atau di benteng yang sekalipun benteng itu tidak terlihat oleh manusia, maka ketika kematian datang, maka datanglah. Ya, ibu-ibu pernah mendengar kasus ada orang tenggelam di laut gitu nggak? Terus jenazahnya nggak tahu kemana gitu kan ya? Nah, itu kan walaupun udah lari gitu ke dasar laut, tetap aja dikejar yang namanya kematian. Ya subhanallah, ya Allah, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan ya ketika hari di mana Allah mencabut nyawa kita. Dan kematian juga mendatangi manusia secara tiba-tiba. Lihat ibu-ibu, secara tiba-tiba. Sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yuk dilihat yuk. Dalam surah Al-A'raf ayat 34. Jadi saya sudah bacakan ini. Iya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna anhu wa sa'atu wa la yastaqdimun. Dan betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya mengendarai mobil lantas tiba-tiba pulang telah berbalut kain kafan. Ya Allah. Banyak kan Bu kita melihat ya beberapa kasus kecelakaan lalu lintas ya. Baik yang ada di jalan biasa ataupun jalan tol itu sendiri. Ya Allah. Itu kan jalan tol itu kan jangan kita
ada perasaan aman jalan tol gitu ya. Jalan tol udah nggak banyak kendaraan. Ya Allah, bisa jadi ya. Ketika sedang mengendarai, kemudian Allah Azza wa Jalla datangkan kematian. Maka penting bagi kita ibu-ibu, kalau mau naik kendaraan baca doa, keluar rumah baca doa, mau safar baca doa. Ini penting. Kita minta penjagaan dari Allah. Ya. Kalau kita mau bepergian, di antara persiapannya itu bukan apa yang nanti dibawa, ya apa yang buat sunscreen ya, biar nggak kepanasan, nggak gosong itu. Itu udah dibawa belum ya? Ini udah kan biasanya ibu-ibu tuh begitulah. Apa yang perlu dipersiapkan tuh banyak ya. Kacamata buat ke pantai udah dipersiapkan belum ini? Lupa doa. Ya, padahal ternyata sebelum sampai pantai mobilnya terguling-guling. Itu kan naudzubillah min dzalik. Iya kan ada beberapa kasus yang begitu. Makanya kita penting untuk berdoa kepada Allah sebelum kita melakukan perjalanan. Dan betapa banyak orang yang berkata kepada keluarganya, siapkan makanan untukku. Ya Allah, ini yang paling menyedihkan nih. Namun ia mati sebelum sempat menyantapnya. Ya Allah, semoga Allah wafatkan kita dengan pasangan kita ya ibu-ibu di sebuah tempat yang sama, di waktu yang sama ya. Karena ya ini kan siapkan makanan untukku, berarti kan mungkin salah satu pasangannya udah nggak ada gitu loh. Boleh nggak Ustazah kita berdoa begitu? Ya Allah, saya nggak kuat kalau ditinggal wafat duluan oleh pasangan saya. Kata pasangannya, saya juga nggak kuat ya Bu gitu ya. Ya udah yuk kita minta sama Allah, yuk berdoa, ya Allah wafatkan kami di hari yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa tidak? Saya tanya kepadamu. Maksudnya di waktu yang sama itu bisa berbarengan. Waktu yang sama kan di waktu yang sama. Misalnya jam 9 ini. Ada orang diwafatkan sama Allah. Ya, langsung diwafatkan bersamaan. Bisa nggak? Di waktu yang sama. Bisa. Ya, jam 9 kan banyak orang diwafatkan sama Allah. Dan ini bagaimana caranya Allah yang mengatur. Ya. Saya tuh ada Bu. Nggak tahu itu mungkin doanya mereka ya. Saya pernah menemukan temannya ibu mertua itu. Masya Allah ya, pasangan waktu COVID, suami istri. Mungkin doanya mereka ya, Masya Allah. Di antara mereka tuh meninggal duluan suaminya. Ya, suaminya meninggal, nggak lama kemudian istrinya meninggal. Masya Allah. Ibu-ibu yang namanya ditinggal pasangan tuh berat loh. Ya, saya memberikan apresiasi yang Masya Allah ya. Untuk ibu-ibu yang Masya Allah dikuatkan oleh Allah gitu ya. Ketika sudah tidak ada lagi partner dalam hidupnya untuk mentaati Allah, ya Masya Allah. Jadi kalau merasa ibu-ibu tuh berat, minta sama Allah. Ya Allah, berikan kepada hamba ya Allah kesempatan untuk berbakti kepada suami hamba. Dan wafatkanlah kami di kota nabimu. Ya kita sekalian aja minta di kota nabimu dalam keadaan husnul khotimah, di waktu yang berdekatan atau waktu yang sama. Ya kita nggak tahu caranya Allah bagaimana, kita nggak paham. Ya kan kita tugasnya minta. Kalau ternyata Allah belum beri, satunya dipanggil duluan, ya sudah, itu kan berarti takdir. Nanti balik lagi bab akidah. Ya. Tapi kita sekarang berusaha untuk meminta kepada Allah dengan syarat kita tidak boleh menentukan waktunya kapan. Ya Allah, saya pengen Ramadan ini diwafatkan oleh Engkau di kota nabimu bersama pasangan saya dalam keadaan saya sedang di rodoh gitu misalnya, itu nggak boleh. Ya. Kapannya yang nggak boleh? Kapannya? Tapi kita minta di mananya ya. Kita minta kesempatan untuk diwafatkan bersama pasangan itu masih boleh. Ya, tapi kapannya menentukan hari, tanggal, waktu, misalnya di rodoh bulan Ramadan jam ba'da subuh, itu nggak boleh. Ya, sudah kita minta tempat masih bisa. Ya, begitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian di sini disebutkan ibu-ibu, betapa banyak orang yang baru saja mengenakan pakaian dan memasukkan kancing bajunya. Ya Allah. Namun ternyata yang melepaskan kancing bajunya adalah orang yang memandikannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma rizukna husnul khatimah ya Rabb. Allahumma rizukna husnul khatimah ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bikulli ma sa'alaka bihi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an narzuqana husnul khatimah ya Rabb. Amin, Allahumma amin. Baik, mengingat kematian memberikan manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim. Dengan begitu ia akan bangkit dari kelalaiannya selama ini. Hatinya yang mati akan hidup kembali. Masya Allah. Ibadahnya kepada Allah akan semakin baik. Ya, tentunya sholatnya semakin khusyuk. Perilakunya yang lalai dan sikapnya yang berpaling dari ketaatan kepada Allah pun akan sirna.
Sa'id ibnu Zubair rahimahullah menuturkan, seandainya hatiku tidak mengingat kematian, aku khawatir hati ini akan rusak. Masya Allah. Sa'id ibnu Zubair saja yang beliau Masya Allah ya dari kalangan tabi'in, beliau Masya Allah ibadahnya luar biasa saja, beliau masih mengatakan kalau saya nggak ingat kematian maka hati saya akan rusak. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman, maksudnya yang banyak fitnah menyambar-nyambar, baik itu fitnah syubhat dan syahwat. Harusnya kita banyak-banyak minta tolong sama Allah agar Allah menyelamatkan hati kita, agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengingat kepada kematian. Dan seorang hamba akan senantiasa dalam keadaan baik. Tolong ya ibu ini di garis bawahi. Selama ia selalu memikirkan bagaimana keadaan dirinya kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya Rob. Dan tempat kembalinya nanti setelah mati. Ya Allah. Ini kita pikirkan baik. Ya nasib saya ini bagaimana ya Allah. Ya. Dan sesuatu yang sudah pasti itu kita akan berhadapan dengan Allah ibu-ibu. Sesuatu yang sudah pasti kita akan meninggal dunia. Kita itu banyak memikirkan yang belum pasti, ya. Tapi lupa memikirkan yang sudah pasti. Ya, itu yang menjadi PR untuk kita semuanya. Kita mikirin, ya Allah besok kita makan apa? Ya Allah saya mau menikahkan anakku bulan depan. Ini gimana ya Allah? Itu kan belum pasti. Bisa jadi sore kita meninggal dunia. Tapi kita lupa memikirkan sesuatu yang sudah pasti. Kematian, mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah, nasib kita di akhirat, itu sudah pasti. Maka pikirkanlah sesuatu yang sudah pasti. Tidak banyak waktu kita habis untuk memikirkan sesuatu yang belum pasti. Ya. Dan Sufyan ibnu Uyainah, ini dari kalangan tabi'in, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata bahwa Ibrahim At-Taimi mengatakan rahimahullah ta'ala, aku membayangkan sedang berada di dalam surga, ya Allah, memakan buah-buahan di sana dan minum air dari sungai-sungainya, bercengkrama dengan para bidadari. Kemudian aku membayangkan sedang berada di neraka, memakan buah zakum, naudzubillah, meminum nanahnya, la ilaha illallah, tengah berusaha melepas rantai dan belenggu dari tubuh. Lantas aku pun berkata kepada diri sendiri, wahai jiwa, manakah di antara keduanya yang kamu inginkan? Ya Allah. Ia berkata, aku ingin dikembalikan ke dunia sehingga aku dapat beramal salih. Lalu kukatakan pada jiwaku, kamu sekarang sedang berada di dalam anganmu itu, maka beramallah. Ya Allah, nih Bu, penting Bu. Kita itu ngobrol sama hati kita. Hati yang gak pernah disapa Bu, jiwa yang gak pernah disapa, lambat laun dia akan mati. Ya, lambat laun dia akan sakit mati. Penting bagi kita itu, kenapa kita itu penting bermuhasabah, penting kita untuk mengevaluasi diri sebelum tidur. Dan ini kebiasaan para ulama ya, mengevaluasi sebelum tidur. Ajak ngobrol jiwa kita, wahai jiwa, apa sih yang kamu cari selama ini? Hei diriku, gitu ya. Nggak usah hei orang lain, hei diriku. Sudah salatmu tuh udah khusyuk belum? Ya. Syukurmu udah bertambah belum? Takutmu kepada Allah sudah bertambah belum? Tanya diri kita masing-masing. Dan yang jawab kita juga. Ya Allah, kenapa ya aku selama ini hidup nggak tenang? Oh, saya itu terlalu mengejar sesuatu yang itu perkara yang sudah dijamin oleh Engkau. Saya terlalu banyak memikirkan dunia, sehingga Allah lupakan saya untuk memikirkan akhirat. Karena orang-orang yang, mohon maaf ya, terlalu besar memikirkan dunia, kita boleh memikirkan dunia tapi tidak dijadikan sebagai fokus utama. Ya, tetap fokus utama adalah memikirkan negeri akhirat. Maka biasanya Allah akan berikan hukuman, sholatnya nggak khusyuk. Ya, lagi sholat keinget jemuran, itu kan mikirkan dunia ibu. Ya, lagi sholat keinget orderan, lagi sholat keinget anak belum dijemput. Ya, lagi sholat keinget macam-macam, ya. Itu hukuman dari Allah. Jadi hukuman dari Allah tuh bukan tiba-tiba Allah datangkan hukuman apa, enggak. Kita sholat nggak khusyuk aja itu udah termasuk hukuman loh. Subhanallah. Kenapa? Karena kita membiarkan hati kita nggak dikasih nutrisi. Dan nutrisi hati itu adalah dengan datang ke majelis ilmu. Ya Allah, ya. Dan penting bagi kita ibu-ibu ya untuk membaca banyak kisah-kisah orang-orang solih, kehidupan orang-orang solih yang sudah tiada. Mereka yang sudah mendapatkan husnul khotimah itu dibaca lagi. Kehidupan mereka seperti apa? Ya ini kehidupan mereka ingat kematian. Ya, Masya Allah ya. Dan tidak ada tuh kita baca satupun dari kehidupan orang solih itu yang di situ perkara-perkara dunia dibahas oleh mereka, nggak ada. Bahkan untuk perkara masalah air zam-zam saja Mbak Rina, saya pernah baca tuh. Saya lupa tapi saya pernah baca. Cuman siapanya saya lupa. Yang jelas mereka orang soleh. Ya, gini, Masya Allah ya.
Jadi orang soleh itu kalau lagi minum zam-zam, kalau kita minum zam-zam yang keinget apa sih Bu? Kita berdoanya doa apa? Jujur. Kan kalau minum zam-zam itu Allah akan beri sesuatu dengan apa yang kita niatkan. Ibu niatnya apa kalau minum zam-zam? Dikasih kesehatan. Kesehatan itu perkara dunia atau akhirat? Dunia. Apalagi? Cuman satu? Ibu-ibu, ya Allah saya doakan semoga ibu-ibu nanti bisa minum langsung ya air zam-zam yang ada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Ingat pesan saya nih ya. Oke, apa lagi Mbak? Cuma minta kesehatan aja. Satu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, hamba memohon ridhamu dan surga ketika minum air zam-zam. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah. Semoga Allah melembutkan hati ibu dan melembutkan hati kita semuanya. Ya amin. Ulama itu ketika minum zam-zam ya Bu, di antara niat mereka itu begini. Ya Allah, tapi ini ada ceritanya, tapi saya lupa ulamanya, saya nggak berani merekayasa siapa. Nanti mudah-mudahan ibu-ibu dapat ya namanya. Ya Allah, saya mau minum air zam-zam ini biar nggak kehausan di akhirat. Yang diingat perkara akhirat ya Mbak ya. Ya Allah, lembut banget hati mereka itu. Karena kan kita butuh di akhirat, butuh biar kita nggak haus. Orang haus kan nggak enak kan Mbak. Boleh nggak kita minum air zam-zam minta sama Allah, ya Allah, saya dengan minum air zam-zam ini ya Allah, mudahkanlah hamba dalam sakaratul maut. Boleh. Ya. Ya Allah, orang mau sakaratul maut tuh haus Bu. Ya. Makanya banyak kasus yang menemani orang meninggal dunia itu terakhir kali mintanya itu apa? Bukan makanan loh yang diminta, air. Saya kalau bertakziah gitu ya ke orang-orang yang berduka itu, kisah yang dibawakan oleh para istri yang mendampingi suaminya meninggal dunia itu diantaranya adalah suami saya tuh kemarin Ustazah waktu mau meninggal dunia tuh minta ditetesin air di mulutnya, katanya haus gitu ya. Air yang diminta air. Dan airnya tuh nggak neko-neko, bukan kopi, bukan teh, apalagi boba, bukan. Yang mereka minta air putih. Itu menunjukkan bahwa orang yang mau meninggal dunia tuh haus. Orang yang mau meninggal dunia haus, orang yang dibangkitkan dari kubur juga haus. Di akhir kita berada dalam kehausan. Maka ibu-ibu kalau minum air zam-zam minta sama Allah, ingat pesan saya ya. Apa pesan saya tadi? Minta agar kita digolongkan orang-orang yang tidak kehausan di akhirat. Ya. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Ya, baik. Kemudian hendaknya Anda sang pembaca juga mengatakan kepada nurani Anda, maksudnya kepada jiwa kita. Wahai jiwa, nih. Jika aku mati, maka siapakah yang akan menyolatiku setelah wafat? Ya Allah. Ibu-ibu penting, kenapa kita katakan siapa yang akan menyolatiku setelah wafat? Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang menyolati kita setelah wafat, yang kita harapkan adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. 40 orang salihah yang menyolatkan jenazah kita di kemudian hari, mereka akan memberikan syafaat kepada kita biiznillahi ta'ala, atas izin Allah. Maka di antara ikhtiar kita hari ini adalah mendekatlah dengan orang-orang saleh. Dekatilah komunitas-komunitas baik itu di media sosial ataupun di dunia nyata. Ketika komunitas itu isinya orang-orang baik, orang-orang salih, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan kebaikan, ya dekati mereka. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia ibu-ibu, mereka datang nyolati kita Bu, doain kita. Bukan hanya karangan bunga yang datang, bukan hanya ucapan, tapi datang menyolati kita. Dan itu bagian dari hadiah yang paling berharga untuk kita ketika kita sudah menjadi mayit. Ya. Jadi penting bagi kita untuk dekat dengan orang-orang salih, karena di antara faidahnya adalah ketika kita meninggal dunia, maka mereka akan menyolati kita. Ya. Kemudian katakan pada jiwa, siapa yang akan menyolatiku setelah wafat, mengganti puasaku yang tertinggal? Siapakah yang akan memohonkan ampunan untukku atas segala dosa dan kelalaianku? Insyaallah. Ini penting ibu-ibu kita menyiapkan usia kedua. Ya, usia kedua itu adalah usia di mana kita sudah meninggal dunia, kita mendapatkan transferan pahala. Ya, baik dari amal jariyah, sedekah jariyah yang kita berikan, ya, ataupun dari doa anak-anak saleh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.